Halo Boss People, dimanapun Anda berada, semoga sehat. Pada video kali ini, yang udah tag ketiga karena gagal tadi, saya masih bersama para calon ketua OSIS dari SMA Taruna Terpadu, yang insya Allah sekarang kita akan berbincang-bincang dengan mereka semua gitu ya, tentang visi misi yang sudah mereka susun dalam rangka menjadi calon ketua OSIS. Dan saya sekarang sudah bersama dengan Akila apa? Ada pelengkapnya? Akila Aurelia Abigail dari 11 IPS 1. Akila Aurelia Abigail dari kelas 11 IPS 1. Boleh kenalan dulu, walaupun tadi udah, nggak apa-apa. Iya, ulang aja. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Akila Aurelia Abigail. Sekarang berada di kelas 11 IPS 1. Mungkin teman-teman ada yang mau tahu tanggal lahirnya? Boleh dong. Di Jakarta tanggal 30 Desember 2004. Jakarta 24 Desember tahun 2004 lahir. Tanggal segitu saya udah sekolah ya. Udah sekolah, saya baru lahir ya Pak. Berarti besok ulang tahun ya? Iya, alhamdulillah. Yang ke 17. Oke, 17. Selamat ulang tahun walaupun belum waktunya. Iya, Papa, makasih Nggak apa-apa. Bapak. Oke. Akila, dipanggilnya apa sih? Akila, Kila. Ada yang manggil Kila. Aurel nggak? Enggak, jarang. Jarang, tapi ada. Karena kebetulan di kelas nama Aurel ada, jadi mungkin untuk ngebedain gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau mau bedain satu pakai karet, dua satu. Iya, ketoprak ya. Oke, Akila, calon ketua OSIS nomor urut 1. 1. Kita bacain visi misinya ya. Kita mulai dari visinya dulu. Visi yang disusun oleh Akila adalah berinovasi, mewujudkan anggota dan pengurus yang berkualitas, solid dan kerja nyata. Betul. Why? Kenapa ini yang disusun? Atau dibikin? Solid dan kerja nyata dan berkualitas. Ya. Di organisasi menurut aku penting banget untuk adanya solidaritas itu, karena kita kan bareng-bareng. Walaupun beda pemikiran, tapi gimana pun juga itu tantangannya gitu. Gimana pun juga kita harus bisa menjadi satu ego, satu pikiran, karena kita punya tujuan yang sama untuk membangun SMA dan OSIS yang lebih maju. Gitu. Asik. Seberapa yakin sih bisa mewujudkan anggota dan pengurusnya jadi solid, berkualitas, sama kerja nyata dengan kemampuan yang kamu punya gitu? Kalau dari personal sekitar mungkin 80%, tapi untuk nanti barang pengurus lain, barang teman-teman yang lain itu berarti insya Allah bisa 100%. Ini nggak yakin atau kenapa 80%? Enggak sih. Enggak sih. Cuma tapi... kan namanya diri sendiri pasti ngerasa selalu kurang gitu. Oh begitu. Manusia tidak pernah luput dari Iya kekurangan. betul. Tapi harus yakin gitu. Iya, betul. Susah maupun enggak, tapi kan selalu kita pasti bisa gitu. Saya tertarik dengan kata-kata inovasi, berinovasi, mewujudkan anggota dan pengurus yang punya kualitas, dia punya solidaritas dan punya kerja yang nyata. Inovasi yang kayak gimana yang mau kamu tawarkan atau kamu susun nanti gitu? Ini kan Bapak juga kebetulan podcast ya. Iya. Saya pikir kayak anak OSIS butuh punya podcast sendiri gitu. Jadi dia Kalau saya modalin. ayo, bosan boleh nih sponsor. Jadi maunya tuh ada podcast, entah itu ntar nanti dimasukin YouTube atau mungkin yang sekarang lagi hits ya di Spotify gitu. Iya bener. Karena saya juga suka dengerin podcast di Spotify itu, walaupun cuma suara, tapi menurut saya itu menarik gitu. Yang penting isinya berkualitas ya. Ya betul, dan intonasi kita pembawaannya itu. Nah, dengan anak-anak OSIS sering tampil di podcast, betul. akan mewujudkan anggota yang berkualitas dalam hal keterampilan berbicara gitu ya. Ya, public speaking kita dilatih juga. Oke. Kalau yang kebayang selain podcast deh, kan mau bikin inovasi gitu ya. Apalagi? Aku kepikiran kayak untuk buat ada short film gitu, short movie maksudnya. Iya. Tapi nih nanti tergantung ya mau buatnya per kelas atau per individu. Berarti kalau untuk individu saya mikirnya kayak daily vlog gitu, dari mulai bangun tidur, terus berangkat sekolah, atau kan ada yang naik jemputan gitu ya, atau naik angkot, terus di sekolah jam pertama seperti apa, keadaan kantin seperti apa. Nah nanti itu diperlombakan gitu. Jadi teman-teman era sekarang tuh kalau saya perhatiin teman-teman banyak banget yang buat daily vlog gitu. Dan sepertinya kalau diperlombakan itu seru. Nggak apa-apa ini, emang begini. Lanjut. Jadi mengajak teman-teman juga untuk mulai beranjak ke era industri 5.0 gitu ya. Sosial 5.0.
Oke, inovasinya kurang lebih seperti itu. Solid, berkualitas nyata. Oke, sekarang kita ke visi misi. Cek dulu, freeze nggak? Oke, aman. Untuk mewujudkan tadi ada anggota dan pengurus yang berkualitas, solid, dan kerja nyata. Akila sudah menyusun 5 langkah atau misi yang akan nanti betul, dijalankan. 5 Gitu. langkah. Menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Wow, keren. Dengan memahami HAM. Iya, betul. Kenapa memasukkan unsur dengan memahami HAM? Pengen tahu. HAM itu kan hak asasi manusia ya. Setiap individu ada gitu. Beda dengan kalau misalkan per negara gitu kan ada kewajiban masing-masing ya. Iya, betul. Tapi kalau HAM ini dia universal, dimanapun, di negara manapun itu ada gitu. Jadi kan kita dapat lingkungan aman dan nyaman itu apabila terjalin yang namanya saling menghormati, saling menghargai. Itu kan akan lingkungan tuh akan nyaman dan damai gitu. Apabila itu gitu. terlaksana dengan baik gitu. Gimana caranya tuh? Kan tadi yang kayak Akila bilang, setiap orang punya pemikiran beda-beda, kadang moodnya beda-beda gitu. Ada yang paginya makan, sorenya nggak makan, atau kalau paginya nggak makan, sore nggak, itu bukan kamu. Maksudnya dari keanekaragaman pemikiran orang itu, apakah Akila bukan menjamin tapi bisa memastikan bahwa perbedaan yang dimiliki setiap orang justru bukan malah menjadi sebuah bentrokan, Iya, betul. akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Iya, betul. So, walaupun kita berbeda tapi uniknya tuh di situ gitu. Oh, yes. Uniknya tuh di situ gitu. Dan pemikiran orang kan berarti dengan adanya pemikiran orang yang berbeda akan menimbulkan ide juga yang berbeda gitu. betul. Berarti dibanding bentrok lebih tepatnya argumen. Bapak misalkan mengidekan seperti ini, saya seperti ini gitu. Apabila pemikiran Bapak dengan saya sama, berarti kan nggak akan ada inovasi baru. Iya, kalau sekarang di alat musik ya semuanya main gitar. Main gitar. Seru sih, semua. tapi Iya, kan nggak betul. ada variasi. Iya, Ya. betul. Oke, betul. Apalagi dengan memahami HAM. Memang sekarang tuh zamannya kolaborasi sih ya. Justru kita jangan kalau beda-beda dikit terus jadi berantem gitu. Iya. Pernah nggak Akila beda pendapat sama anggota OSIS? Tapi itu justru jadi keindahan gitu. Ada punya pengalaman itu nggak? Aku pikir gak selama di OSIS aja ya Pak, tapi selama Iya sih. menjadi maksudnya kayak kita sebagai individu tuh pasti ada, dan di Iya. organisasi itu juga pasti ada. Tapi dari perbedaan itulah yang bikin kita sebenarnya jadi dewasa gitu. Iya. Karena kan kita nggak bisa mengacu pada kamu harus ikutin ide saya gitu. Jadi di situ kita bisa memahami gitu, dan kita juga jadi Belajar menerima pikiran orang lain yang nggak ya sejalan. seperti itu. Maka akan menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Ya, Oke, yang kedua, menaruh rasa saling percaya. Ini penting banget sih ya. penting banget. Rasa saling percaya tuh, dan menjadi support system. Wow, keren nih. Kita saling percaya dan itu yang akan jadi support system. Iya, betul. Kalau ini kayaknya udah Udah oke. Tapi mau dijelasin dulu? boleh. Boleh, silakan. Support system. Jadi saling percaya gitu ya. Kalau kita kan punya ketua ya. Untuk sekarang kan periode sekarang alhamdulillah Kak Angga ya diamanahkan untuk jadi ketua. Kalau misalkan kita sebagai pengurusnya nggak ada rasa percaya sama Kak Angga, memangnya bisa Kak Angga menjalankan setiap event yang ada gitu. Iya betul. Dan mungkin Kak Angga pun jadinya kurang percaya diri dengan menjalankan apa eventnya gitu, karena nggak ada support dari kitanya gitu. Iya, dan untuk menciptakan ini banyak sih ya sebetulnya ya, bukan Iya. cuma rasa saling percaya, tapi Iya. kemampuan untuk menahan diri ketika Iya. nggak setuju. Tapi kunci dari semua itu adalah rasa saling percaya. Saya setuju, boleh. Lalu ada memperkuat, ini masih bagian misi juga, memperkuat hubungan antar pengurus, anggota dengan satu ego. Aduh, saya kurang paham. Maksudnya? Itu tadi balik lagi ke tadi penjelasan saya. Boleh saya lanjutin dulu ya? Ya boleh. Memperkuat hubungan antar pengurus dan anggota. Memperkuat hubungan antara pengurus dan anggota dengan satu ego, satu hati, satu tujuan. Iya, betul. Oh, ya. Silakan. Oh, ngelek dulu. Ngelag. Ngelek dulu. Jadi Apa?
Jadi sama dengan apa ya penjelasan saya di awal tadi gitu. Tujuan kita kan sama, membangun SMA yang lebih maju, membangun OSIS yang lebih maju. Berarti kan kita harus punya satu tujuan gitu. Ya tujuannya itu membangun SMA dan OSIS yang lebih maju gitu. Untuk bisa apa ya mencapai tujuan itu berarti kita harus satu ego, berarti hubungan kita harus baik antar pengurus dan anggota. Sepenjelasan pribadi pun apa ya pengurus itu kan OSIS. Iya. Kalau anggota itu berarti teman-teman murid-murid yang lain gitu. siswa-siswi. Berarti baik yang internal dan eksternal itu mereka harus harus cocok gitu. Ini sebetulnya saya yakin Akilah tahu sih jawabannya, cuman pengen tahu aja. Pemilihan kata ego nih ya. Menurut kamu kesannya ini enggak sih? Apa tuh bakal ego kan selama ini banyak orang yang pahamnya negatif gitu. Iya. Ego. Coba gimana? Dengan satu ego apa nantinya nggak akan melahirkan asumsi wah kita harus egois gitu nggak sih? Enggak juga sih Enggak juga. gitu. Kan apa ya? Satu ego emang setiap orang kan egonya beda-beda ya. Ada yang dia egonya tinggi, ada yang rendah juga gitu. Tapi apa ya? Kita kan sama-sama tujuannya mau bangun yang lebih baik gitu. Jadi apa ya? Harus bisa apa ya? Menyatukan. Bukan memilih gitu loh. Maksudnya kayak menahan ego kita karena tujuan kita bagus gitu. Oh, ke situ arahnya. Demi satu ego supaya masing-masing ego yang dipunya baik itu pengurus atau anggota ditahan kalau Iya. misalkan terlalu membahayakan untuk unit Iya. gitu ya. Oke. Terus ada mengedepankan musyawarah komunikasi supaya tercipta kerja tim yang baik. Ini paham. Oke, melaksanakan dan meningkatkan program kerja yang sudah terlaksana. Ini saya justru yang pengen nanya. Kenapa yang sudah terlaksana? Kenapa nggak bikin yang baru? Soalnya tadi kan visi misinya berinovasi gitu. Coba gimana? Walaupun mungkin yang sudah terlaksana gitu, tapi di dalamnya tetap ada inovasi baru gitu. Misalkan menghilangkan acara yang ini tapi menimbulkan acara yang baru gitu. Kan kalau misalkan terlaksana kan seperti hari-hari event-event tahunan, Hari Kartini itu kan Iya. berarti sudah terlaksana kan. Oh. Tapi akan selalu ada 17 Agustus gitu. Itu sudah terlaksana tapi akan selalu ada. Dan nggak mungkin kita menghilangkan 17 Agustus. Iya, berarti kita menolak kemerdekaan. Oke, kayaknya visi misi udah cukup gitu aja. Ya. Ya kita nggak akan terlalu banyak bahas tuntas ini mau sampai kapan gitu. Tapi kayaknya poin-poin yang dibutuhkan udah dapat gitu. Nah sekarang mungkin ke pertanyaan pribadi ya, bukan pribadi urusan keluarga bukan. Pertama, siapa orang pertama yang mengatakan bahwa Akilah cocok jadi ketua OSIS? Teman sih ya, teman ada yang sempat bilang. Atau enggak lagi jam pelajaran tiba-tiba guru ada yang ngomong gitu kayak Siapa? kamu nih, aduh jangan sebut merek kayaknya. Merek. Nggak apa-apa sih. Tapi ada yang bilang gitu. Sempat ada yang Pas lagi bilang momen apa tuh? kayak entah itu bercanda atau emang celetukan atau emang serius, tapi saat lagi ngajar tuh lagi penjelasan tiba-tiba ini kan nanti jadi calon ketua OSIS ya gitu. Terus saya cuma yang senyum-senyum aja karena posisinya waktu itu belum tahu akan dicalonkan gitu. Oh, itu lagi presentasi. Enggak, lagi KBM biasa aja. Gimana kalau ternyata beliau bercanda? Tapi kan kenyataan, Pak. Kenyataan. Dan mudah-mudahan nanti terpilih. Amin. Saya sih nggak promosi, didoakan semuanya juga menjadi yang terbaik ya. Iya, betul. Itu tadi orang yang pertama. Akilah sendiri ngerasa cocok gak jadi ketua OSIS? Kalau untuk aku ya, setiap individu menurut aku dia itu pemimpin untuk dirinya sendiri kan. Asik. Gitu. Ya, betul. Jadi setiap orang cocok jadi pemimpin gitu. Tapi tergantung penempatannya gitu. Mungkin kalau di OSIS kesiswaan melihat Kila potensinya seperti ini nih, cocok untuk ada di OSIS Barakuga gitu. Itu tergantung penempatan dan perspektif orang sebenarnya. Jadi menurut saya pantas dan orang lain pun pantas gitu. Kalau ada statement begini, ini bukan dari Bapak ya, tapi mungkin ada sebagian yang mengatakan perempuan itu kurang cocok jadi pemimpin. Oh my god. Apa tanggapannya Akilah? Ya nggak benar. Nggak Gitu. Nggak benar lah. Buktinya kita
presiden pernah ada yang perempuan. Ya. Gitu. Sekarang juga bukan menjelekan sih ya, tapi banyak perempuan yang sekarang udah jadi wanita karir gitu. Itu kan membuktikan bahwa perempuan itu apa ya, nggak terbelakang gitu. Perempuan itu bisa maju gitu. Bisa punya potensi yang sama Iya, dengan betul. laki-laki. Oke. Jadi nggak setuju. Nggak setuju. Saya tim perempuan tidak setuju. Oke deh. Sementara gitu dulu aja ya. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut lagi lebih banyak karena memang yang kita butuhin sekarang adalah penjabaran visi misi sama ya tanya jawab simpel aja gitu. Oke. Terima kasih Akila sudah Makasih mau juga. datang ke ruang OSIS. Sebenarnya Iya. kamu yang harus terima kasih sama saya. Oh, terima kasih, Tapi nggak usah. Bapak. Nggak bohong, bercanda. Jangan dianggap bercanda. Oke gitu aja Boss People. Itulah tadi Akila Aurelia Abigail, salah satu calon ketua OSIS dari unit SMA. Betul. Kita akan pindah ke calon ketua OSIS berikutnya, tapi setelah di stop dulu. Bye. Karena durasinya kepanjangan takutnya nge-freeze. Oke, dadah. Dadah. Muah, gitu asik. Dah, sip. Sip. Keren. Duh, saya tremor, Pak. Halo Boss People dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Pak Resa, dalam video yang akan membahas tentang visi misi dari para calon ketua OSIS unit SMA di SMA Taruna Terpadu. Ya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Halo, aku Karina Devi, Karina Devi, kelas. kelas 11 MIPA 6. Oke Karin, sekarang kita bahas visi misi tentang Karin Baik. yang sudah Karin susun, tapi saya minta Karin kenalan dulu deh. Oke. Halo Boys People, perkenalkan aku Karina Devi dari kelas 11 MIPA 6 selaku calon ketua OSIS Barakuga periode tahun 2021-2022 dengan nomor urut 2. Oke, ini nggak apa-apa ya, kita tag ulang lagi. Iya, nggak apa-apa. Kemarin tuh udah beres padahal ya, cuman Iya. ya udahlah karena ada kendala. Karin HP-nya mati. Oh iya, Tadi berapa? Jangan sebutin. Oh, iya. Bahaya. privasi ya. Ya, ini visi misinya ada di situ soalnya. Ya. Oke. Sip. Oke. Kemarin kita udah ngobrol banyak tentang visi misi Karin yang harusnya udah jadi videonya, Iya. tapi karena ada kendala jadi kita ulang lagi. Oke. Sebelumnya kita ngobrol santai dulu deh. Waktu itu Karin dicalonkan ya. Iya. Jadi para calon ketua OSIS ini adalah hasil dari rekomendasi kesiswaan, betul nggak? Benar. Siswaan juga pendapat para guru. Dipilihlah beberapa nama yang akhirnya diseleksi lagi. Akhirnya ada 5 orang yang terpilih. Siapa Iya. aja tuh? Ada Akila, Danis, Keisha, Fajri, dan aku. Nah, Karin. Kira-kira menurut Karin, kenapa Karin direkomendasikan jadi ketua OSIS? Mungkin aku juga kurang tahu ya, mungkin karena pengalaman aku juga, aku kan ikut serta dalam forum OSIS Jawa Barat ya, juga masuk seleksi pusat dan menjadi pengurus pusat di FOJB juga. Oh, mungkin karena track record itu. Iya. Kalau waktu SMP ikutan OSIS gak? Enggak, aku ikut pramuka. Pramuka? Iya. Sama sih, organisasi juga. Iya sih. Oke. Langsung aja deh ke visi misi ya. Duh, mati. Oke. Oh enggak sih. Oke. Visi yang Karin susun adalah terwujudnya OSIS Barakuga yang aktif, kolaboratif, dan inovatif berlandaskan etos kerja yang tinggi. Sama pertanyaannya kayak video sebelumnya yang kehapus itu. Oke. Etos kerja yang tinggi. Kenapa Karin fokus ke etos kerja? Karena etos kerja itu kan menggambarkan sikap semangat kerja kita ya. Nah, di mana etos kerja ini dibagi menjadi 2 menurut yang aku baca. Jadi Ya. ada etos kerja rendah dan etos kerja tinggi. Di mana etos kerja rendah itu sikap yang mencerminkan bahwa sikap kerja, semangat kerja itu berdasarkan paksaan gitu. Jadi kita merasakan bahwa pekerjaan itu adalah sebuah beban. Nah, di mana di situ pasti akan mengakibatkan atau menghasilkan kinerja yang kurang baik, di mana kita tidak akan menghargai proses-proses yang udah kita jalanin, bahkan hasilnya pun kita tidak akan menghargai gitu. Nah, makanya di sini aku pilih etos kerja tinggi. Kenapa? Karena etos kerja tinggi ini di mana sikap semangat kerja yang berdasarkan kesukaan atau kenyamanan kita gitu. Jadi di mana
kita tidak akan merasakan bahwa pekerjaan itu adalah sebuah beban gitu. Kalau Karin pernah ada di fase itu nggak, kerja tuh karena terpaksa atau bukan kerja aja sih, ngapa-ngapain itu terpaksa, pernah nggak? Pernah sih. Nah akhirnya bisa muncul melakukan sesuatu karena seneng, karena memang itu tanggung jawab, sadar. Sejak kapan dan kenapa bisa kayak gitu? Mungkin karena kalau sadar itu pas aku beranjak ke dewasa mungkin ya. Oh dari SMP ke SMA gitu aku baru nyadar kalau misalnya ini tuh wajib dilakuin gitu. Terus kalau misalnya maaf tadi apa lagi Pak? Itu sejak kapan, terus kenapa bisa kayak gitu? Mungkin karena dari Karena capek diingetin mulu, jadi sekali-kali deh Iya nggak usah sih. diingetin gitu. Tapi mungkin karena emang biasa diingetin juga kan. Terus mungkin banyak juga aku kan suka ikut webinar kayak gitu. Terus suka dengerin podcast juga gitu tentang cerita milenial gitu. Terus aku jadi sadar bahwa aku harusnya tuh di masa aku yang kayak gitu aku tuh harusnya udah kayak gini gitu. Jadi mulai merubah diri gitu. Karena penting juga menyiapkan diri kita untuk apa ya, menjadi orang yang lebih baik di Iya, kehidupan benar banget. selanjutnya. Ya pertanyaannya simpel, mau sampai kapan gini terus? Iya. Gitu. Dan kalau kita nggak berubah dari sekarang, nanti takutnya malah kebiasaan. Benar banget. Gitu. Dari mulai ngerjain PR yang kecil-kecil aja gitu. Iya. Karin kalau di rumah, ini ngobrol dulu ke situ ya. Tadi Iya. jangan dulu ke sini sih nggak apa-apa. Tipikal apa yang Karin lakukan secara mandiri? Pekerjaan apa gitu yang dilakukan secara mandiri? Aku mulai dari beres-beres kamar kali ya. Terus kalau misalnya aku nggak ngelakuin itu tuh pasti mama yang ngelakuin. Jadi tuh aku kayak yang sadar, masa mama sih? Kan ada aku jadi malu gitu. sendiri. Iya, aku jadi malu sendiri gitu. Terus kadang aku suka dibanding-bandingin gitu misalnya sama anak tetangga. Ih dia rajin loh, kok kamu nggak mau sih kan misalnya kayak gini? Kan aku nggak mau terus kayak gitu kan. Jadi aku kayak belajar dari situ Boleh bahwa dipotong nggak? boleh. Kayaknya itu bukan ngebandingin sih ya. Iya. Lebih kepada kamu tuh harus bisa lebih dari dia. Iya, motivasi Gitu. buat diri aku juga gitu. Makanya dari situ aku belajar bahwa aku nggak harus kayak gini gitu. Aku harus beranjak dari zona nyaman yang aku punya gitu. Dan Nah, yang lebih penting sebetulnya kita ya memang nggak perlu membandingkan diri sama orang lain, Iya, benar. tapi bandingkanlah diri kita sama diri kita sendiri. Iya, benar. Waktu SMP kita gimana gitu, ya sekarang kayak gimana. Nah, sedikit deh sebelum lanjut ke misi. Iya. Karin ngerasa perubahan apa yang Karin alami dari Karin seminggu yang lalu atau Karin 1 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Ada nggak? Oke, Yang kalau menunjukkan etos kerja yang lebih baik gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin bandinginnya kayak setahun yang lalu gitu ya. Boleh. Kalau yang setahun yang lalu itu tuh aku kayak ngerasa diri aku tuh kayak bener-bener males gitu loh. Mungkin karena emang efek daring kan ya. Nah jadi kalau misalnya apa-apa tuh kayak males, mungkin diajak keluar juga males gitu. Kayak kalau misalnya disuruh pun itu kayak aku ngelakuin pekerjaan itu karena ngerasa iya apa sih beban banget deh, apa-apa tuh aku ngerasa kayak capek gitu, kayak nggak ada semangat. Terus kalau misalnya ngerjain tugas GCR, terus kalau misalnya itu kan kayak dikejar deadline gitu kan. Iya. Tapi harus dikerjain gitu. Terus tuh kayak yang duh males banget sih, sampai kapan sih kayak gini. Terus sampai akhirnya aku sadar kalau misalnya itu tuh suatu kewajiban yang harus aku lakuin gitu. Jadi aku mulai ngerubah diri aku, mulai buat plan-plan buat contoh kecilnya deh, kayak misalnya aku punya tugas numpuk di GCR. Nah, karena aku mulai sadar kalau misalnya itu adalah sebuah kewajiban yang harus aku lakuin. Di situ aku kayak nargetin misalnya 1 hari itu aku ngerjain berapa tugas gitu. Jadi itu seminggu itu tuh harus selesai gitu tugasnya. Jadi itu biar gak numpuk. Jadi dimana aku bisa refreshing gitu, kayak gak dikejar-kejar tugas juga gitu. Betul. Karena kalau nggak begitu nanti begitu kita dapat hal atau tantangan lebih berat, ya kita bakal terbiasa males-malesan atau nggak ngejar target. Ini ngomong-ngomong mati lagi. Oh iya, maaf ya. Oke, sekarang kita ke misi ya, Karin ya. Siap. Misi yang pertama untuk mewujudkan visi yang tadi adalah komitmen guna mencapai solidaritas yang erat untuk tujuan bersama.
Iya, Komitmen, siapa yang harus berkomitmen? Kita kepada diri sendiri untuk berkontribusi bersama pengurus lainnya untuk OSIS Barakuga ini. Oke, saya setuju. Komitmen utama yang harus dimunculkan justru bukan sesama anggota atau pengurus ya. gitu, tapi sama diri kita diri sendiri. sendiri. Ya, itu nyambung tuh sama yang tadi untuk mewujudkan apa tadi? Etos kerja yang Etos bagus. kerja yang tinggi. Kayak tadi kan Karin komitmen kalau sekarang nggak ngerjain tugas KCR nanti bisa-bisa numpuk banyak. Iya, benar banget. Dan itu susah ya. Susah sih. Itu harus ada kemauan dan niat kita. Karena Terus, kayaknya hampir semua orang deh, termasuk Bapak juga ngalamin fase itu. iya, maka dari itu kita harus punya motivasi untuk kedepannya tuh kayak Nah, kalau gimana. Karin apa ya kan? motivasinya? Kalau aku motivasi aku itu, aku selalu inget sih kata-kata mama. Kayak kamu tuh harus jadi orang gitu. Emang Maksudnya, sekarang apa? maksudnya tuh jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Terus bisa membahagiakan orang lain Setuju. gitu. Kita harus jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Iya. Jangan cuma Cuma nyusahin orang aja nyusahin gitu, ya kan? dan kayaknya kalau anak tuh selama dia jadi anak akan selalu jadi beban keluarga. Aduh. Kayaknya gitu, walaupun ya orang tua nggak nganggap itu, nggak nganggap beban, Iya. tapi kadang kita sendiri yang suka ngerasa. Iya. Ngerasa gitu nggak? Iya, aku suka ngerasa. Terus apalagi kalau misal aku minta uang gitu ya, aku ngerasa kayak, aku kayak minta uang mulu deh, kayak beban keluarga banget gak sih kayak Iya, gitu. betul. Walaupun nggak minta pun pasti dikasih. Iya. Apalagi Mama Karin baik banget. Oh my god tuh. Oke, yang kedua mengembangkan sikap kerja nyata yang progresif dan dinamis. Iya, benar banget. Apa maksudnya? Kerja nyata yang progresif dan dinamis. Iya, jadi di mana aku ingin mengembangkan sikap kerja nyata yang udah dimiliki oleh OSIS Barakuga yang luar biasa ini. Jadi lebih ke terprogres ke depan dan bergerak atau mengembang mengikuti alur dari perkembangan era ini gitu. Di mana kita kan lagi ada di era peralihan nih ya. Jadi bagaimanapun kita harus bisa meminimalisir program-program kerja yang kita bakal laksanain gitu di perkembangan era ini. Meminimalisir. Iya, jadi kalau misalnya meminimalisir itu kita kan nggak tahu nih ya kapan kita daring, kapan kita luring. Bisa aja besok mungkin daring lagi ya, tapi jangan sampai gitu. Oke. Jadi kita harus jaga-jaga kalau misalnya kita punya program kerja, di mana kita harus punya timeline yang program kerja itu bisa dilaksanain walaupun daring dan offline gitu. Boleh agak majuan? Oke, boleh. Sip. Ya, seperti itu, Pak. Oke, boleh. Yang ketiga, menciptakan ruang kolaborasi untuk siswa-siswi SMA Taruna Terpadu dalam berekspresi melalui minat dan bakat. Iya, benar. Ruang kolaborasi yang kayak gimana? Seperti mungkin kerjasama atau simbiosis mutualisme sama siswa gitu Oke. dari pengurus dan OSIS. Misalnya aku di sini sesuai visi aku ingin membuat satu program unggulan aku, yaitu di mana aku mau ngadain festival ajang seni dan olahraga, di mana di sini terdapat lomba-lomba yang bervariasi terkait dengan seni dan olahraga. Ada terobosan nggak untuk seni olahraga sama apa tadi satu lagi? Iya, seni dan olahraga aja. Seni dan olahraga. Biasanya kan ya selalu dengan perlombaan antar kelas yang umumnya begitu. Nah, Iya. yang udah Karin terpikirkan gitu walaupun belum terancang lah, atau udah terancang juga boleh. Kolaborasi yang seperti apa yang kira-kira inovatif? Tadi kan visinya ada itu ya, inovatif. Nah, silakan. Mungkin tadi gimana Pak maksudnya? Maaf. Kan ada ruang kolaborasi, Iya, ruang kolaborasi. yang memfasilitasi minat bakat di seni olahraga. Nah, yang Bapak tanyakan, ada terobosan nggak? Terobosan seperti apa gitu dalam maksudnya? bisa kegiatannya, bisa programnya, atau bisa sistemnya yang bisa membangun kolaborasi antar siswa gitu. Terobosannya itu adalah mungkin dari lombanya itu sendiri ya, dimana lomba ini kan aku bilang tadi bervariasi gitu ya, dimana di sini itu ada lomba seni dan olahraga, dimana di sini lombanya itu berdasarkan minat bakat yang
pada umumnya banyak diminati gitu oleh siswa-siswa SMA Taruna Terpadu ini. Jadi di mana di situ bisa jadi tempat sarana untuk mengasah kemampuan minat bakat mereka gitu di bidang ini. Seperti itu, Pak. Oke, yang keempat ya sekarang ya. Iya. Oke, cuman 4 aja, nggak bikin 5, 6 gitu. Sebenarnya banyak, cuman mungkin tidak ingin banyak janji, yang penting terjadi. Yang penting kerja gitu. nyata. Iya, benar. Oke, yang keempat, memanfaatkan media sosial. OSIS Barakuga sebagai sarana aspirasi terkhusus siswa-siswi SMA Taruna Terpadu. Memang selama ini tidak dimanfaatkan sampai harus Dimanfaatkan, bikin. Cuman mungkin ingin lebih memanfaatkan. Itu kan memanfaatkan ya. Tadinya tuh pengen nulis mengembangkan. Oh, mengembangkan. Cuman kan di atasnya sudah mengembangkan sikap kerja nyata. oke. Jadi inginnya tuh memanfaatkan aja, karena di mana aku ingin memanfaatkan lebih, jadinya itu siswa-siswa SMA Taruna Terpadu ini bisa menyalurkan aspirasi mereka melewati media sosial OSIS Barakuga ini gitu. aspirasi dalam hal apa ini? Baik dari opini ataupun pendapat, saran, kritik, kami siap dan tangguh untuk melayani aspirasi dari mereka semua gitu. Oke. Yang dimana mungkin bisa menjadi gambaran untuk program-program kerja kita yang akan kita realisasikan seperti itu, Pak. Oke, cukup kayaknya kalau untuk visi misi. Oke. Udah terbahas semua. Sekarang saya mau nanya yang lain. Boleh. Karin, kalau misalkan ada orang yang berpendapat perempuan kayaknya tuh kurang cocok jadi pemimpin gitu, Oke. apa pendapat Karin? Mungkin perlu ditegaskan kembali bahwa di dalam bidang ini perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan derajat di bidang ini gitu, bahwa perempuan juga layak dan berhak untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi menurut aku seorang pemimpin itu adalah dia yang berpengaruh terhadap diri dia sendiri, juga dapat berpengaruh terhadap orang lain dan juga lingkungan sekitar dia, di mana tanpa disadari dia adalah seorang pemimpin seperti itu. Oke, ini kayaknya tadi kita ngobrol serius aja. ngobrol yang lain. Mungkin nggak apa-apa, masih seputar OSIS atau kepemimpinan. Apa ya? Sosok pemimpin cewek Iya. yang terbayang oleh Karin, dia selain tegas tapi keibuan juga, ada nggak yang Karin favoritkan gitu? Pasti banyak dari kita menganggap sosok pahlawan yang paling berjasa buat kita itu adalah mama kali ya. Mama aku kan 6 bersaudara kan ya. Mama aku punya anak 6 gitu. Terus aku ngerasa, terus juga aku jarang tinggal sama papa gitu. Oke. Karena papa aku kan tugas gitu kan. Terus aku ngerasa kalau mama itu adalah sosok yang tangguh gitu. Dia dari kecil, aku kecil gitu, aku kayak jarang sama papa. Jadi tuh mama ngebesarin anak-anaknya tuh sendiri gitu. Kayak menurut aku itu kayak tangguh banget deh. Ya kayak gitu, Pak. Aku gak kuat deh. Nggak apa-apa. Ya, kamu ngomong gitu bukan berarti lemah, enggak. Tapi siapapun kayaknya kalau ngomongin tentang orang tua, apalagi mama, Iya. bakal jadi pembicaraan yang nggak akan habis sampai kapanpun. Iya bener banget. Karena jasa mereka nggak bakal bisa dibayar dengan apapun gitu. Betul. Apa yang paling Karin kagumi dari mama? Yang mungkin, wah kayaknya aku nggak akan sanggup deh kalau ada di... Rasa sabar mama Sabar. sih. Mama tuh luar biasa banget sabarnya. Kayak nanggepin dari sebanyak anak mama, terus mama tuh kayak masih sabar gitu. Masih bisa ngarahin kita tanpa dengan emosi gitu. Nah itu dia. Iya. Semua anak harus bisa belajar perihal kesabaran dari orang Iya, tuanya. bener banget. Ya. Dan Karin mungkin bisa nanya ke mama, kenapa mama bisa sabar gitu. Oke. Cukup ya? Kok jadi Cukup. nangis-nangisan begini? Gak apa-apa ya Karin ya? Iya. Karena masih pagi, ini harusnya ceria. Ceria kan? Ceria banget. Ceria, oke. Semoga sukses di pencalonannya. Amin. Dan mudah-mudahan penjelasan dari Karin bisa membangun nilai kepercayaan bahwa Karin punya misi atau visi yang oke loh gitu. Ataupun justru bisa jadi ini jadi pertimbangan lain buat teman-teman, nggak apa-apa Iya, ya. nggak Kan apa-apa. bebas mau milih mau enggak, itu terserah teman-teman. Iya, itu hak mereka gitu.
Barangkali itu aja cukup Boss People. Terima kasih. Karin, mohon maaf jadi nangis ini. Iya, nggak apa-apa banget. Aduh. Gak apa-apa ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Siap. Dadah. Halo Boss People, balik lagi di video tentang penjabaran seberapa kuat atau seberapa tangguh atau seberapa oke visi misi daripada calon ketua OSIS 2021 unit SMA Taruna Terpadu. Guys, mantap. Dan sekarang saya lagi ngobrol sama Saya Keisha Ainera dari kelas 11 IPS 4. Neira. Ainara anak bapak. Iya betul. Kenalan dulu dong Keisha. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Keisha Ainera dari kelas 11 IPS 4. Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi calon ketua OSIS Barakuga periode 2021 periode 2022. Ya, diamanahkan oleh siapa? Diamanahkan oleh teman-teman SMA dan juga kakak kelas dan juga bunda. Siapa orang yang pertama kali bilang, ini harusnya pertanyaan terakhir sih, tapi siapa orang yang pertama kali bilang kalau Keisha tuh cocok jadi ketua OSIS di SMA? Yang pertama ada teman SMP Keisha. Teman SMP? Iya. Di sini juga? Iya, ada. Oh, dia lulus dari SMP Taruna Terpadu, masuk ke SMA juga. Ya Iya. begitu ya. Jadi teman-teman dari SMP daftarkan diri. Iya, nanti bilang Keisha yang masukin gitu ya, biar dapat ya gitu, nggak usah di-spill. Temen? Iya. Sekelas? Teman beda kelas, teman sekelas ada. Oh, dia bilangnya gimana? Bilangnya gini, oh kamu aktif banget ya di OSIS gitu, kayak betah banget gitu di sekolah cenah gitu. Terus kayak Betah di sekolah. Terus kayak iya nggak tahu kenapa ya gitu. Terus kayaknya ntar kamu jadi calon ketua OSIS deh gitu, kayaknya gitu. Kayak aduh tadi dulu bentar belum siap gitu. Tapi sekarang insya Allah siap. Kenapa waktu itu belum siap, sekarang siap? Karena masih ngelihat cara kerja OSIS di OSIS ini tuh kayak gimana gitu. Emang Keisha kenapa betah Masih di sekolah? meraba-raba. Iya ya, kenapa ya? Ya itu Keisha kenapa? Nggak tahu, saya juga kayaknya karena ada temen kali ya, temen di sini gitu. Jadi nggak ngerasa kesepian gitu. Oh iya, boleh sih, itu juga alasannya. Oke, kita bahas visi misi. Saya izin Tara. lihat visi misi saya juga. Boleh. Ini saya harus tarik napas dulu soalnya sambil mikir. Soalnya jangan sampai orang pertama agak kenceng, tanya-tanya orang terakhir makin lemah, harus seimbang, harus adil. Tadi bapak nanya nggak kayak yang lain? Enggak nanya. Curang. Ya udah itu nggak usah dimasukin terus. Coba jelasin dulu ke saya. Apa sih? Bapak juga membara gitu. Kata teh. Oke, sekarang kita bahas visi misinya. Nggak usah bahas yang tadi. Visi yang saya susun. Optimalisasi peran OSIS Barakuga sebagai ruang inovasi dan kreativitas melalui perkembangan iptek, sehingga terbentuk karakter pelajar sekolah yang cerdas. Nan atau dan ini? Nan. Wih, bahasanya sastra banget gitu. Nan berkualitas. Coba dijelaskan seberapa oke sih visi ini gitu. Ya. Di sini kan Keisha langsung optimalisasi peran OSIS gitu. Keisha tuh ngerasa OSIS Barakuga ini udah oke, mantap, luar biasa gitu. Tapi apa salahnya kalau kita mengoptimalkannya lagi gitu ke lebih baik gitu. Keisha pengen OSIS ini itu berperan sebagai tempat teman-teman sekolah lainnya itu buat naro inovasi mereka sama aspirasi mereka di OSIS ini. Jadi ya Bapak mau ngomong? Enggak, tadi takutnya salah dengar teman-teman sekolah lain. Teman-teman sekolah kita. Oh, bukan mulai error. Oke, fokus. Teman-teman sekolah kita. Tadi sampai mana tuh? Ya, jadi Keisha pengen tempat apa sih OSIS ini tuh sebagai tempat mereka buat mengembangkan inovasi mereka sama aspirasi mereka, kayak contohnya aku pengen deh nanti ngadain acara ini gitu, atau aku pengen nanti perpisahan ada prom night gitu. Terus nah mereka itu, aspirasi dari mereka itu diberikan ke kita gitu sebagai OSIS. Kita OSIS itu buat jembatan antara teman sekolah dengan pihak sekolah gitu. Oh, seperti itu. Ini kenapa milih frase ini sih, Keisha? Sekolah yang cerdas, non berkualitas. Ntar dulu ya. Bentar lagi ya ada pesawat lagi ini.
Ima. Tahu nggak ini ngomong apa? Enggak. Ima apa? Ima. Kayak sekarang mata pelajaran Bukan ke ini. Jepang. Enggak bahasa Jepang. Jepang. Ima apa? Enggak. Goji ka. Memi. Pokoknya pelajaran kelima aja. Artinya. Oke, skip yang itu ya. Kenapa milih frasenya sekolah yang cerdas dan berkualitas, bukan dan? Pelajar sekolah yang cerdas. Pelajar sekolah. Oh, dari situ. Iya. Pelajar Karena kalau sekolah. sekolahnya aja nanti sekolah yang cerdas. Oh iya Bukan betul. pelajarnya. Saya agak error ini. Bapak sudah minum buah water? Belum. Pelajar sekolah yang cerdas dan berkualitas. Kenapa pilih frasenya itu? Jadi yang di bagian nannya atau di bagian cerdas dan Ya, berkualitas? itu semuanya. Pelajar Semuanya. sekolah yang cerdas. Kalau dan kita mungkin tahu ya, berarti cerdas sama berkualitas. Kalau cerdas dan berkualitas yang Kesia maksud tuh ke arah mana gitu? Artinya sama aja. Sama aja. Sama aja, cuman memilih kata yang berbeda gitu. Ini untuk daya tarik. Iya, daya tarik kayak. Jadi teman-teman yang suka sastra, oh pilih Kesia gitu. Ya bisa boleh banget. Oke, ke misi ya. Misi menjalankan tugas OSIS Barakuga berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini Esa aja nih. Esa. Ini biar kelihatan religius apa gimana ya? Enggak. Ini tuh dapat inspirasi bisa masukin ini ke dalam misi Keisha tuh ngelihat dari Pancasila. Ya, oh yang pertama ketuhanan Maha Esa. Iya. Emang harus begitu kan nyusun visi misi? Iya. Landasan kita ya undang-undang, Iya, iya. Pancasila gitu. Harus mengedepankan Tuhan yang paling pertama. Gitu. Mm-mm. Jadi sebelum kita mau melakukan aktivitas atau tugas OSIS, itu kita harus Baca bismillah sambil cuci. Enggak. amin. boleh. Bisa kayak gitu. Jadi kita harus mengedepankan agama dulu, ibadah terlebih dahulu gitu. Sebelum mau rapat, kita ada azan nih, sholat dulu gitu. Sebelum rapatnya mau dimulai, berdoa dulu. Terus nanti rapat udah selesai, berdoa lagi gitu. Biar Oh, saya lancar. kira tuh jawabannya bakal gini. Apa? Apapun yang kita lakukan di OSIS, niatkan untuk ibadah. Bisa. Bisa. Oh, bisa. Intinya sama. Kalau enggak deh, enggak usah. Nah, Langsung aja yang kedua, ntar aja. Enggak, itu agak bahaya pertanyaannya. Oh, Jangan. iya, oke. Saya lupa. Mengembangkan program kerja yang sudah ada dengan lebih inovatif, kreatif, serta bermanfaat. Kalau saya membacanya, kalau Bapak sih bacanya ini kontradiktif. Ongkoh Why? mah menjalankan, ongkoh pengen inovatif, ongkoh, tahu ngerti ongkoh nggak? enggak. Apa ya? Di bahasa mana? Katanya gitu deh. Katanya mau inovatif, tapi kok mengembangkan program yang sudah ada? Oh, ini mah bisa dong. Karena Coba gimana? karena gimana ya? Inovatif. Jadi program yang udah ada itu kita kembangin lagi supaya lebih, misalnya program yang sudah ada tuh kayak program tahunan kayak Hari Kartini, Hari Guru, Hari 17 Agustus gitu. Itu kan sudah ada dan bakal ada terus selanjutnya gitu. Nah, kita kembangin lagi supaya lebih inovatif tuh. Jadi kayak kita kasih apa ya gitu biar ada yang baru dan ada yang berbeda dari tahun sebelumnya gitu. Jadi Kalau- kita kembangin gitu. Kalau menurut Casey, inovatif itu menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaharui sesuatu yang udah ada. Memperbarui sesuatu yang ada. Sama bisa keduanya kalau Pak. Ya terserah. Iya, Casey mau jawab yang mana? Bisa keduanya kalau menurut Kok nanya Keisha. balik? Enggak, nada pertanyaan, tapi Oh, ngomongnya gitu. Bisa oke. keduanya. Bisa keduanya. Oke, yang ketiga ya. Cepet juga ya. Iya, merangkul dan menjaga relasi yang baik dengan seluruh warga SMA Taruna Terpadu. Ini agak beda Dari dari teman-teman kamu gitu. Kenapa kamu memasukkan misi ini untuk mensukseskan visi optimalisasi peran OSIS? Tuh. gimana? Iya, kenapa masukin misi yang ketiga, merangkul dan menjaga relasi yang baik dengan seluruh warga SMA Taruna Terpadu. Iya. Ini sih kayaknya sama deh, Pak. Kayaknya ada yang kayak gini deh. Beda redaksinya Oh. gitu. Kalau Kesia kan tertulis di misi, kalau mereka terjabarkan tapi masih rangkaian dari misi-misi yang ada gitu. Kalau Keisha kenapa masukin ini di misi? Jadi dipisahkan, Iya. ada misi khusus merangkul gitu. Iya, heeh. Karena Keisha tuh lebih seneng aja gitu kalau misalnya bisa merangkul semua teman Keisha buat menjaga relasi gitu loh, Pak. Jadi kayak Bapak nggak ngerti ya? Nggak ngerti, cuman
bentuknya gimana gitu menjaga relasinya? Oh, menjaga relasinya gimana? Misalnya kayak nanti di bulan puasa itu nanti kita adain bukber bareng, itu kan bisa. Ini tuh tujuannya biar apa ya? Kalau misalnya ntar dulu, mikir kata-katanya biar supaya teman-teman tuh bisa mengerti gitu. Karena Kesha termasuk orang yang kalau ngomong tuh belibet. Kenapa Bapak tanyain? Walaupun ini sebetulnya udah jelas, teman gini. Kesannya menjaga relasi dengan seluruh warga SMA Taruna Terpadu. Kayaknya tuh kita tuh orang lain gitu loh. Enggak dong. Enggak, ini kesan yang Bapak muncul ketika baca kalimat ini. Kenapa harus dijaga? Kan kita memang bukan orang lain gitu. Bukan berarti nggak boleh dijaga, tapi kenapa ada poin khususnya gitu loh. Kan teman-teman yang lain juga ada misi-misi menjaga, tapi tidak dibuat poin khusus gitu. Oh, dijelasin di luar misi gitu. Iya. Secara nggak langsung gitu ya. Kalau Kesha apa ya, kayak pengen kayak dimasukin tuh karena Kesha ngerasa guru, pihak sekolah, teman Kesha sendiri atau teman sekolah, teman kelas lain itu kayak spesial gitu loh bagi Kesha. Kayak Kesha masukin, terus Kesha pengen merangkul semuanya biar saling mengenal, saling menjaga, saling bisa jaga satu sama lain gitu. Kegiatan-kegiatan yang bisa mengakrabkan gitu. Mengisi kadang kita tuh kalau nggak ada momen-momen gitu suka apa ya, nggak saling kenal secara dalam gitu. Iya, dia kenal kita sehari-hari tapi nggak begitu kenal kita. Khawatirnya jadi salah paham. Nah, gitu kan. Apalagi murid SMA tuh termasuk banyak kan ya Pak? Iya. Saya juga jujur belum kenal semuanya gitu. Saya juga belum kenal semua. Apa? Karena kan ada kelas yang nggak ngajar. Oh iya. Apalagi saya nggak ngajar. Oh. kadang lewat gini, Salim Pak gitu. Bapak iya aja. Iya. Tapi Bapak nggak tahu namanya siapa. Nggak gitu. tahu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu, Bapak pasti kenal. Kita juga pasti kenal satu sama lain. Kan kenalnya justru malah sebelum ngajar Kesha. Oh, iya. Saya lupa. Kenal gitu kayak Fajri sebelum jadi wali kelasnya juga udah kenal. Nah, iya. Kita ke yang berikutnya. Menjembatani dan menyalurkan aspirasi pelajar SMA Taruna Terpadu dengan pihak sekolah. Coba dijelaskan sehebat apa misi ini. Ini mirip-mirip sama yang teman Kesha bilang, mungkin bisa dibilang gitu. Teman Kesha yang mana nih? Kandidat yang lain bisa ya dibilang kan, gitu. Karena kalian sudah satu visi misi sebetulnya. Mau dipisah kemana juga ke situ intinya sama juga. gitu. Tujuannya yang memajukan OSIS dan SMA gitu. Coba. Kalau ini seperti yang tadi Kesha udah bilang di visi, itu Kesha pengen OSIS itu sebagai tempat antara pelajar SMA sama pihak sekolah. Jadi apa yang pelajar pengen gitu, teman-teman pengen gitu buat sekolah ini ke depannya, itu kita tampung dulu gitu. Kita tampung dulu, terus nanti kita sampaikan kepada pihak sekolah gitu loh. Aspirasi dari teman-teman kita sampaikan nanti ke pihak sekolah. Ini niatnya gimana gitu. Seperti itu kurang lebih. Nanti yang kebayang gimana tuh? Cara menyampaikannya, mediasi atau nanti ditampung dalam sebuah wadah, entah itu media sosial atau ada rapat antar ketua kelas atau gimana? Bisa dengan banyak cara, bisa tadi yang rapat ketua kelas, bisa lewat media sosial, bisa juga melalui dari mulut ke mulut gitu. Kayak teman kelas Kesha, iya aku pengen gini gitu. Terus Kesha bilang, oh boleh gitu, cakep gitu. Terus nanti Kesha yang ngobrol sama teman-teman OSIS, kita musyawarahkan dulu, diskusi, terus nanti baiknya gimana kita pikirkan lebih matang lagi, seperti itu. Oke, Kesha. Tadi ada error dikit, ternyata bagian terakhir bukan kepotong sih, kameranya ngeheng. Ya, nggak apa-apa. Tadi yang sempat masuk audionya bagian kelima. Misi yang kelima, menanamkan nilai norma sosial di lingkup sekolah. Dijelasin ulang. Iya. Masih inget kali? Masih ingat. Bukan masih ingat lagi, ini kan kayak yang bikin pasti hafal. Iya. Ini tuh tujuannya buat membentuk karakter pelajar supaya lebih baik lagi ke depannya. Sama pendidikan karakter itu penting buat manfaat dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, menurut Kesha sendiri, pendapat Kesha, pelajar masa kini zaman sekarang itu seperti apa
Pelajar karakternya? masa kini. Tiap orang beda-beda sih. Menurut Kesya, karakter pelajar yang ideal gitu deh. Pelajar yang ideal tuh yang kayak gimana? Yang secara kalau Kesha sendiri dia bisa pintar gitu, atau maksudnya pintar dalam akademiknya sama non akademiknya juga gitu, tapi secara perasaan atau emosinya tuh dia juga harus bisa mengendalikannya gitu. Kadang ada, kalau Kesha lihat ya, kebanyakan dia pintar gitu dalam akademiknya, tapi arogan, tapi sombong gitu. Terus kadang kurang berendah hati aja gitu. Oke, ada yang seperti itu, Iya. tapi bukan di sini ya. Enggak. Di sini mah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, baik-baik semua. Insya Allah. Di sini mah anak-anak pada cantik. Oh my god, ini cantik nih. Cowok-cowok juga cantik. Oke. Menanamkan nilai itu betul dan penting. Kayaknya udah cukup sih ya. Udah 5 misi dibahas, tadi visinya juga udah. Pertanyaan yang sama dengan yang lain. Apa tanggapan orang terdekat Kesya pas tahu kalau Kesya mencalonkan jadi ketua OSIS, terutama orang tua sih? Alhamdulillah, keduanya antara teman maupun kedua orang tua mendukung penuh ya Pak, suportif juga gitu. Karena kayaknya emang mereka ngelihatnya kayak udah emang cocok gitu. Tapi Kesya sendiri kayak, kan Kesya tahu dari Kesya sendiri kayak gimana gitu orangnya. Masih banyak belajar gitu kalau maksud dari Kesya sendiri gitu. Masih banyak belajar kan bukan berarti nggak cocok. tapi kalau Kesya ngelihat diri sendiri gitu, ngerasa cocok nggak nyalonin? Insya Allah. Insya Allah. Nggak bisa, Kesya nggak bisa ngasih jawaban pasti. Tapi orang tuh butuh kepastian tuh, Pe. Iya. Lebih suka kepastian daripada janji-janji. Ngomong apa sih? Oke. Begini, kalau ada orang yang berstatement di depan Kesya, Kesya tahu nyalonin di ketua OSIS. Oke, ngapain sih nyalonin? Cewek itu nggak cocok, bukan cocok apa ya? Cewek itu kurang pas kalau jadi pemimpin. Yang pas siapa? Yang pas tuh cowok gitu, misalkan. Kalau bapak mas ya bebas aja. Kalau menurut Kesya gimana? Kesya kurang setuju sama statement kayak gitu. Karena Kesya kan perempuan. Iya, apa sih kamu perempuan nih, orang kelihatan. Tapi apa opini Kesya? Opini Kesya, jangan biasain mandang sesuatu tuh karena gendernya gitu loh. Gender. Apalagi sekarang yang notabene-nya udah 2021, bentar lagi 2022, janganlah mikir kayak gitu lagi gitu. Coba lihat dari sudut pandang potensinya dia sebagai calon ketua OSIS atau calon pemimpin gitu. Dia punya visi misi yang bagus apa Iya, enggak? lihat terus dilihat dari cara pembawaannya gitu. Cara pembawaannya dia tuh bakal kerja nyata nggak sih gitu? Apa cuman ngomong janji manis aja gitu? Sebenarnya kan perempuan juga memimpin tahu. Memimpin. Contoh kecilnya ibu rumah tangga tuh kan memimpin dalam rumah tangga itu sendiri gitu. Ketika suaminya itu sedang bekerja atau di luar rumah gitu. Betul. Si Bapak Ini kesaking karena banyak tag apa capek. video. Tapi- capek nggak seneng, cuman apa ya? Kita tuh fokusnya jadi sesuatu. Mudah-mudahan nggak sih? Ya. Kita harus belajar berkonsentrasi dalam situasi apapun. Gitu. Oke Kesya, terima kasih sudah menjelaskan visi misi di sini. Sama-sama. Dan mudah-mudahan penjelasan Kesya bisa sedikit banyak ngasih gambaran ke teman-teman yang nantinya mau milih Kesya ataupun tidak memilih. Nggak bisa jadi yang tadinya nggak mau milih, ternyata bagus juga nih statementnya gitu. Oh iya. Nggak jadi gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak bang. Itu ya. Kesya calon keberapa sih? Calon ketiga. Oh, ketiga. Tapi jangan dulu kampanye nanti katanya. Gatel tangan saya. Mau pantun? Udah diganti belum pantun? belum. Nggak bisa. Ntar aja deh. Oke, terima kasih Boss People, khususnya teman-teman dari unit SMA. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan satu orang lagi. Terima kasih Kesya. Makasih semuanya. Dadah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dah. Makasih Bapak. Kembali lagi bersama kami dengan OSIS Barakuga. Tentunya kita sudah berbincang-bincang tadi dengan 2 orang calon ketua OSIS. Dan sekarang juga sudah ada calon ketua OSIS. Nomor urut berapa yang 100? 4. 100 kebanyakan. Danis Heru A. Danis Suara. Danis Suara. A-nya apa ini? Anargia. Oh, keren. Siap. Alexander. Alexander. Oke Danis, kenalan dulu deh sama Oke, teman-teman. perkenalkan nama saya Danis Suara Heru Anargia.
Kalian bisa panggil Biar aman. Nah, kamu kan agak tinggi orangnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Danis Wara Heuranergia. Kalian bisa panggil saya Danis. Denis. Saya lahir di Depok 11 Februari 2005. Oh, tetangganya Ayu Ting Ting kayak ini. Iya, Ya, betul ya. tetanggaan. Agak munduran. Oke, Nah, segini. Ya, sip. Takutnya terlalu besar suaranya. Kelas berapa tadi udah ada belum? Kelas. Oh, kalau kelas sekarang kelas 11 MIPA 3. 11 MIPA 3. Ada yang sekelas gak? Calon anggota OSIS yang lain? Enggak ada, Nggak saya ada. sendiri. Oh, berarti independen. Bagus. Kalau tadi Karin ada sih kayaknya. Ada. Bentar aja. Oke. Danis, kita mau bahas visi misi. Iya. Pokoknya Danis ngejelasin ke teman-teman yang nonton nanti seberapa hebat gitu ya Nah. visi misi yang Danis bikin. Wah, gitu ya. Iya. Kita mulai dari visinya dulu. Iya. Visi yang Danis bikin menjadikan OSIS sebagai wadah dan jembatan. Iya. Oke, wadah dan jembatan. Tapi ini bahasa hiasan, saya suka. Iya. Bagi inspirasi dan aspirasi siswa-siswi SMA Taruna Terpadu serta membentuk karakter Iya. siswa-siswi menjadi pribadi yang aktif, kreatif, namun tetap berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Coba dijelaskan seberapa Oke. hebat visi misi ini gitu. Itu kalau kalian sering lihat IG OSIS lain, pasti kalian mikir itu kayak klise banget gak sih? Iya, Kayak bener. kayak banyak banget gitu yang visinya gitu. Tapi menurut saya sebenarnya itu memang tujuan OSIS sebagai wadah serta jembatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi dirinya. Menurut saya begitu. OSIS bisa jadi wadah jembatan. Iya. Yang dimaksud wadah dan jembatan di sini? Kalau wadah itu berarti kita bakal menampung ya. Seperti kata Karin tadi, kita juga menampung aspirasi serta inspirasi siswa. Nah, kalau jembatan berarti kita menjembatani siswa dengan kesiswaan dan juga guru serta ke situ. serta tujuan mereka. Oke. Tujuan mereka siapa nih? Tujuan mereka yang mau berusaha kan kita mau menjembatani siswa-siswi SMA Taruna Terpadu ya kan. Oke. Jadi kita mau menjembatani tujuan mereka. Nah, untuk menjadikan OSIS seperti itu Iya. ada setidaknya 4 langkah. 4 misi. 4 misi. Misi ini kayak GTA ya. Ada mission sukses. Misi yang pertama, melanjutkan dan memajukan program kerja yang sebelumnya Iya. sudah ada, Iya. menjadi lebih inovatif dan efektif. Efektif. Oke, saya paham ke arah situ. Ya. Tapi kenapa pilihan frasenya melanjutkan dan memajukan program yang sudah ada? Karena menurut saya program kerja tahun lalu itu sebenarnya udah bagus banget ya, kayak duha bersama. Ya, Gitu-gitu kan itu meningkatkan ketakwaan banget ya. Seperti Iya. visi saya kan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. nggak mau bikin tahajud bareng gitu. Jam 3 ya di sekolah. Itu enggak. Di rumah Oke, masing-masing aja. lanjutin. Jadi gitu saya mau bikin melanjutkan aja dan juga bikin lebih efektif lagi gitu. Oke. Program kerja yang sebelumnya yang menurut Danis paling oke apa? Itu duha bersama itu bagus banget, kayak kita juga kebersamaannya dapet, terus kita keagamannya juga dapet. Jadi saya mau melanjutkan lagi sih. Oke, kalau event seputar kayak olahraga, seni. Oh, kalau itu kita lebih saya lebih mau menghidupkan kembali karena tahun lalu kita kayak sama sekali nggak ada event-event sama sekali ya. Karena mungkin karena ya pandemi. karena pandemi ya. Iya. Jadi saya pengen menghidupkan kembali kayak Boas Fest, Orkestra, Classmeet itu kan kayak saya lihat di IG atau YouTube kayak ini bagus banget. Seru Tapi gitu. tahun saya nggak dapet kan, sayang banget kan gara-gara pandemi. Jadi saya mau menghidupkan ulang. Oke, yang kedua meningkatkan etos kerja pengurus dari segala aspek. Iya. Gimana nih? Meningkatkan dari segala aspek. Iya. Dari aspek apa aja sih? Kan aspek itu ada banyak ya kan, divisi kita ada 6. Banyak dari TIK Visi apa divisi? divisi. Oh, divisi. Divisi itu kan kita ada sesuai bidangnya masing-masingnya, ada dari olahraga, keagamaan, IT, banyak deh. Jadi saya mau memajukan lagi karena saat pandemi itu saya rasa kita kerjanya kurang, lebih banyaknya di daring. Saya mau lebih meningkatkan kerja lagi di offline. Jadi kalau di online saya lihat kebanyakan yang kerja tuh cuma di divisi TIK doang karena memang kerjanya mereka di bidang teknologi. Jadi mereka lebih sering kerjanya di situ. Kenapa, Pak? Bapak. Enggak, kirain udah beres. Terus kalau masih ada lanjutin. Jadi saya mau meningkatkan di aspek-aspek lainnya, begitu. Ini ada
ada frase etos kerja. Maksudnya gimana sih meningkatkan etos kerja tuh? Itu menurut saya meningkatkan etos kerja seperti yang sudah Karin jelaskan ya. Jadi etos kerja itu berarti kan kerja kita ya, maksudnya. Jadi kita nggak males lah orangnya, kayak nggak cuman numpang nama doang. Numpang nama sebenarnya boleh, tapi harus ingat juga kita punya tanggung jawab sebagai pengurus OSIS. Ini ada statement menarik nih ya, yang harus dijelaskan. Oke, apa? Numpang nama boleh. Numpang nama boleh sebenarnya. Kenapa boleh? Boleh, karena asalkan, iya kan tadi saya, asalkan kita tahu kewajiban kita sebagai pengurus OSIS itu apa. Jangan cuman numpang nama doang semuanya bisa. Iya kan? Jadi kita harus punya tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai pengurus OSIS Barakuga. Gitu. Oke. Boleh. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman agar dapat memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Iya. Gimana tuh? Apa hebatnya misi ini gitu? Ini kan kita juga lagi peralihan dari daring ke luring kan. Sekarang juga udah banyak, sekarang luring 50% kalau nggak salah ya. Nah, karena 50% ini saya mau menghilangkan kebiasaan saat daring dulu, kayak baju pakai putih bawahnya cuman boxer atau kebalik atau boxer bawahnya gitu misalnya, kayak mau menertibkan kembali lah siswa-siswi sekarang gitu. Ada kayak yang ke bawah nggak ya? Kebiasaan daring gitu sampai sekolah pakai boxer. Lupa pakai celana gitu kan. Kayak rambutnya panjang sampai nutupin mata. Oke, lanjut. Kayak Itachi kan. Dia bikin Tsukuyomi gitu. Saya ingin menghilangkan lah gitu kebiasaan-kebiasaan saat daring. Emang seberat itu? Ini nanya secara personal sebagai siswa ya. Iya. Emang seberat itu ya? Ninggalin kebiasaan dari daring ke luring? Menurut saya berat sih, karena yang saya lihat dari kacamata saya sendiri itu, mohon maaf ya, mohon maaf banget nih. Kenapa? Banyak siswa-siswa yang mental sosmed. Maksudnya? Kayak mereka tuh berkuasa banget lah di sosmed gitu, kayak gue paling jago nih di sosmed, tapi kalau di sini kayak di real life-nya kayak cute, kayak diem, terus kayak ini kayak apa sih gitu. Jadi saya maunya mereka tuh bisa berani di mana aja, tapi beraninya dalam hal positif ya. Atau mereka punya admin kali, yang ngetiknya adminnya bukan. Adminnya itu mereka punya ininya masing-masing. Punya manajemen. Maksudnya gitu. Kalau kamu sendiri Danis, seberat apa beralih dari daring ke luring? Kalau saya sebenarnya dari kelas 10 udah sering ke sekolah ya, karena OSIS dari kelas 10 itu udah kayak setiap seminggu sekali atau sebulan sekali bakalan datang ke sekolah, rapat gitu. Jadi saya nggak terlalu terefek lah sama daring, kita semua sih sebenarnya pengurus-pengurusnya. Oke, berarti mungkin ada teman-teman yang bukan pengurus OSIS juga, mereka pun ya punya semangat yang sama. Soalnya kalau semuanya di pengurus OSIS, yang jadi anggotanya siapa? Iya, betul itu dia. Sempuk siswa semua. Yang keempat ya. Iya. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menggali potensi siswa. Kegiatan kayak gimana nih? Nah, itu yang kayak terusin dulu ya. Oke. Menggali potensi siswa SMA Taruna Terpadu yang bersifat akademik dan non akademik. Kegiatan yang kayak gimana? Nah, yang sudah saya bilang sebelumnya, saya mau menghidupkan kembali kan orkestra, Boasfest, Classmeet. Itu kan kayak itu menggali potensi banget kan, ada dari futsal, dari musik, pidato, puisi, cerdas cermat kan, yang sebelumnya udah ada Spektober kan satu. Nah, di tahun saya pengen lebih banyak lagi lah gitu yang bisa menggali potensi siswa-siswi gitu. Kayaknya semua visi misi udah dibahas. Udah. Nah, sekarang pertanyaan yang agak santai deh. Orang pertama yang tahu Denis dicalonkan atau mencalonkan jadi ketua OSIS siapa? Nih ada nih dia. Yuk, tim ses saya. Kalau nggak kelihatan ada di balik layar, dia namanya Naimi. Dia yang pertama tahu. Dia pertama tahu dan pertama kali nge-support saya. Dia langsung mencalonkan jadi tim sukses. Langsung jadi ketua tim sukses saya. Oh begitu. Iya. Apa tadi lupa pertanyaannya? Orang tua tahu? Orang tua udah tahu. Udah tahu. Tahu duluan dia apa orang tua yang tahu? Duluan dia tahu malahan daripada orang tua. Terus pas orang tua tahu? Bapak sih mendukung, alhamdulillah. Tapi ibu kayak agak keberatan, karena pas sebelum jadi calon ketua aja katanya udah sibuk. Tapi lambat laun kayaknya ibu udah suportif juga sih. Sebetulnya
ibu tuh nggak keberatan. Ini menurut saya ya, Iya. kayaknya tuh ibu bukan keberatan ya. Soalnya kan bedanya bapak sama ibu tuh, ibu biasanya kalau anaknya lari-lari adalah orang yang akan mencegah dia lari Iya. karena takut jatuh. Benar. Karena sayang. Nah, kalau bapak beda lagi. Bapak tuh justru ngebiarin dia lari-lari, nah kalau jatuh bapak yang nolongin. Benar. Bedanya ibu sama bapak kasih sayangnya di situ. Iya, benar. Nah, kayaknya mungkin saya nggak tahu. Iya. Ibu kamu pengen kamu coba deh. Oke, kamu ikutan, tapi yakin nggak gitu? Iya. Nah, Mampu nggak gitu? dari sini saya pengen tanya, yakin nggak? Yakin, saya yakin. Apa yang bikin kamu yakin? Karena saya mau. Kalau mau pasti yakin. Karena mau. Karena banyak orang yang bisa sebenarnya jadi ketua, tapi banyak yang nggak mau gitu. Kan aneh, kayak mereka bisa tapi nggak mau maju, nggak mau step up gitu. Oke. Jarang orang yang bisa dan mau begitu. Apa yang bikin kamu mau jadi ketua OSIS? Apa ya? Soalnya ya kebayangnya pasti sibuk. Iya, benar Gitu. sibuk. Mungkin bisa jadi banyak izinnya. Iya, Gitu. benar. Apa yang bikin kamu mau? Karena saya emang pengen sih. Pengen banget jadi ketua OSIS. Karena ya pengen nyari pengalaman juga sih untuk kedepannya. Saya tahu jadi leader itu pasti tanggung jawabnya besar. Iya, betul. Tapi pasti pengalamannya juga paling banyak juga daripada yang lainnya begitu. Iya. Justru yang bikin orang jadi kuat, punya banyak pengalaman, bukan yang dia lewat jalan lurus, justru yang belok-belok gitu. Belok-belok yang banyak ini. Belok-belok ke jengkang. Tapi yang Enggak lah belajar. yang penting bisa berdiri lagi. Iya, oke gitu aja ya. Gitu aja, Pak. Oke, cukup. Terima kasih Danis. Pak. Semoga bisa menjelaskan ke teman-teman tentang seberapa hebat visi misi dari Danis Suara Heru. Gitu aja. Terima kasih Bos People. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buas People dimanapun Anda berada, balik lagi ke video berikutnya. Masih tentang pembahasan visi misi dari para calon ketua OSIS unit SMA gitu ya. Sekarang kita sudah bersama Fajri. Ya, betul. Muhammad Fajri. Fajri Fajri Azikra. Kenalan dulu, Jri. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Azikra dari kelas 11 IPA 6. Alhamdulillah kali ini saya diamanahkan sebagai salah satu calon ketua OSIS Barakuga. Salam kenal semuanya. Pakai bahasa Jepang bisa? Pakai bahasa Jepang? Boleh. Boleh. Tapi perkenalan doang kalau pakai bahasa Perkenalan Jepang. doang, oke. Hajime mashite, watashi no namae wa Fajri desu. Yoroshiku onegaishimasu. Apa tuh artinya? Halo, nama saya Fajri gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Azikra. Mohon dukungannya, mohon bantuannya atau salam kenal. Kelahiran tahun berapa Fajri? Aku 2005. Tanggal 22 Maret. 22, udah lewat. Iya. Udah lewat dan akan datang. Iya. Ini kenapa? Sebentar lagi ulang. Sebentar lagi. Iya. Emang iya? 4 bulan lagi. Masih lama, bulan lagi, Manu. Ini kan sekelas sama Karin. Nggak Betul. takut? Nggak takut? Takut apa nih, Pak? Kalau takut tersaingi enggak sih, Bang Saleh? Ya kenapa gitu? Karena pemilihnya sendiri bukan cuma dari kelas kita, tapi banyak dari kelas lain juga. Bukan nggak takut bikin saya bingung gitu. Oh. Ini perlu tahu juga Iya. sih, Karin sama Fajri kan wali kelasnya Paresa gitu. Betul. Nah terus saya bingung nanti mau kampanyein siapa kalau nanti kalian, tapi nggak apa-apa. Dua-duanya Itu bukan masalah, Iya. nggak masalah. Ya saya kampanyein semuanya juga sih gitu ya. Oke, Fajri. Ini di pertanyaan awal. Ketika tahu nggak kalau Karin sebetulnya nyalonin juga? Kalau Dicalonin nyalonin atau enggak dicalonin? tahu? Tahu. Oh, tahu. Karena waktu itu fun fact aja, kita waktu diumumin Oke, fun fact. waktu diumumin siapa aja yang kepilih, kita tuh ada di satu ruangan bareng-bareng, kayak kebanyakan kelas 11 ngumpul di ruang OSIS, lalu diumumin aja siapa yang dicalonkan jadi ketua OSIS. Jadi kita sama-sama tahu lah, barengan tahu. Sama-sama tahu. Iya, begitu. Yang duluan tahu siapa? Kalau mengesampingkan yang di ruang OSIS itu, yang kelas-kelas 11 yang pertama tahu itu ibu. Karena begitu pulang sekolah. Bukan yang antara Fajri sama Karina. Oh, Yang duluan tahu nyalonin, Fajri Karin. dulu tahu Karin nyalonin atau Karin duluan yang tahu Fajri dicalonin? Karin dulu. Aku dulu yang tahu Karin dicalonin. Soalnya yang disebutin pertama Karin. Fajri tahu. Oh, langsung hari itu juga? Iya. Oh, begitu. Kirain masing-masing sebelumnya udah niat Oh. gitu. Tapi memang Fajri berniat mencalonkan diri.
Kalaupun waktu itu mungkin tidak direkomendasikan gitu. Kalau dibilang berniat sih enggak ya sebenarnya karena Ya, lanjut. So, kalau niat mencalonkan sih sebenarnya enggak karena saya sendiri lebih memilih untuk membantu dari belakang lebih baik mau jadi Sasuke. Ya betul. Jadi seperti Sasuke. Terus? Bekerja di balik bayangan gitu. Tapi ya karena saya udah dicalonkan, udah diamanahkan, jadi saya akan melakukannya sebaik mungkin seperti itu. Kita ke visi misi ya. Iya, siap. Ini visi misi. Terus ini waktu bikin visi misi dapat ilhamnya dari mana nih? Kan biasanya bikin gini tuh nggak butuh bukan bertele-tele juga tapi butuh pertimbangan matang gitu. Saya ini revisi dari visi misi kelas 10 sih waktu masuk ke OSIS. Oh, Visi misi kayak iya, gimana, iya, fokusnya kemana, lalu diimplementasikan lagi sesuai dengan apa yang mau saya wujudkan. Oke, kita coba bahas ya. Oke. Sorry ya, tadi agak kakak nggak apa? Di stop gitu? Nggak kan? Oke. Masih jalan. Oke, lanjut lagi. Visi yang diusung sama Fajri adalah mewujudkan lingkungan pertemanan yang sehat bersama organisasi yang aktif, fleksibel, dan bersifat terbuka bagi seluruh guru, siswa, dan warga sekolah lainnya. Saya tertarik dengan kata yang aktif, fleksibel. Nah, gimana nih? Fleksibel udah kayak kabel ini fleksibel. Aktif sendiri seperti yang kita semua tahu ya, bukan rajin apa ya? Untuk sering berinteraksi, lalu sering mengadakan Begitu ada event, semuanya respon gitu ya. Oke. Lalu untuk fleksibel sendiri, diharapkannya bisa OSIS kedepannya bisa lebih apa ya namanya, bisa lebih menjangkau seluruh murid, baik itu murid-murid yang emang aktif, ada yang pasif iya, juga. ada yang aktif, yang pasif, dan mungkin ada yang memang menyembunyikan dirinya. Menyembunyikan. Iya. Karena kan suka ada yang begitu pakai mau low profile tapi low profile banget begitu, padahal dia punya banyak bakat atau apa. Benar. Jadi diharapkannya kita bisa menjangkau mereka juga. Kadang di antara kalian tuh ada yang punya potensi bagus sebetulnya. Cuman karena mungkin nggak pede, nggak tahu karena belum terbiasa sama apa ya, budaya ngomong gitu. Iya. Harusnya kan ngomong aja, bukan pamer. Iya. Gitu. Oke, bagus. Misi yang dirancang untuk mewujudkan visi tersebut ada 5. Yang pertama, merancang program-program selain menghibur, juga dapat menjadi wadah penyampaian aspirasi siswa secara bebas dan terbuka. Kenapa harus ada redaksi yang selain menghibur gitu? Juga dapat menjadi wadah penyampaian. Dan jadi ini fakta dari yang saya lihat. fun fact lagi. Ya, bukan fun fact tapi ini memang fakta yang saya lihat. Nggak semua media hiburan itu ada tujuan seperti mendidik atau jadi biasanya tidak cuma semua menghibur doang itu. Iya, tidak menjadi semua tontonan menjadi tuntunan, betul. Seperti itu kata-katanya. Jadi Sehingga yang saya ingin rancang itu seperti yang di misi 1, mewujudkan program-program, menciptakan program-program yang memang selain menghibur itu dapat bermanfaat juga. Dan di sini ada poin penyampaian aspirasi siswa secara bebas dan terbuka. Itu tuh seperti apa? Jadi saya rencanakan sebuah podcast atau bentuk media baik visual ataupun audio visual yang di dalamnya berisi penyampaian-penyampaian dari aspirasi-aspirasi, pendapat-pendapat, dan mungkin juga keluh kesah para siswa terhadap sekolah, terhadap OSIS, atau mungkin terhadap sistem pembelajarannya juga. Karena banyak murid-murid yang diam-diam seperti mengeluhkan, tapi mereka tidak mau memperbaikinya karena lebih memilih menyimpannya sendiri, atau mungkin mereka takut juga ingin menyampaikannya karena takut dimarahi atau takut dihukum. Seperti itu. Jadi saya ingin membuat sebuah program yang mereka dapat menyampaikannya, namun mereka tidak perlu takut agar pendapat-pendapat mereka tidak dihargai atau aspirasi-aspirasi mereka tidak didengarkan karena bersifat negatif. Seperti itu. lagian gini, siswa kenapa takut ngomong ya? Iya. Padahal mau ngomong aja gitu. Apalagi kalau misalkan ide-ide mereka kreatif gitu. Yang jangan-jangan yang
nggak tahu sih ada atau enggak, tapi kayaknya nggak ada. Mungkin kalaupun ada, jangan-jangan yang takut ngomong itu karena ide-ide yang mereka punya kurang kreatif, barangkali gitu. Jadi masih ragu. Tapi insya Allah dengan misi yang dibikin sama Fajri, mungkin barangkali bisa menjadi wadah tadi gitu ya. Amin. Oke, yang kedua, membentuk karakter siswa yang takut menyampaikan suara. Yang tak takut Yang menyampaikan tak, suaranya. Membentuk karakter siswa yang tak takut. Oke, berarti pede. Iya, Oke. jadi lebih pede. Menyampaikan suara apa ini? Suara Menyampaikan hati? suara Alam? suara hati. Suara rakyat? Ya, menyampaikan suaranya. Jadi daripada ngomongin di belakang ya kan, lebih baik kita omongin sama-sama, kali aja kita bisa menemukan jalan keluar bareng-bareng begitu kan. Semua happy, OSIS happy, murid happy, semua happy begitu. Gimana? Coba lagi. Ya. Semua happy. OSIS happy, murid happy, guru happy, semua happy begitu. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan bebas dari perundungan. Nah, ini poin yang agak beda di antara teman-teman yang lain. Fajri fokus ke bagian perundungan. Kenapa itu jadi salah satu concern buat Fajri? Begini. Pandangan soal perundungan, jujur dari para orang tua atau mungkin murid-murid dan siswa-siswa sendiri itu agak berbeda ya. Karena guru-guru mungkin menganggapnya dengan kita seperti memanggil dengan nama orang tua atau memanggil dengan berteriak ke teman, mungkin itu kurang sopan. Tapi ada juga beberapa orang yang menganggap kalau kita melakukannya hanya ke sesama teman, itu tidak apa-apa karena teman yang kita panggil seperti itu pun sudah terbiasa. Dipanggil apa misalkan? Misalnya ya kayak dipanggil nama bapaknya gitu, kayak maaf Siapa Heru tahu, gitu. saya tahu memang di belakangnya itu kan apa ya? Itu tuh tradisi hampir banyak orang sih. Iya betul, jadi nggak bisa. Saya juga waktu zaman kecil dipanggil begitu bapaknya. Saya juga kadang manggil nama teman saya nama bapaknya. Iya. Itu perundungan ya. Berarti nggak boleh teman-teman, itu tidak boleh. Namun dari sisi kita sendiri, jujur sebagai saya juga merasakannya, ya fine aja begitu loh. Karena mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa menerimanya. Karena itu kita menciptakan lingkungan sekolah yang Ya, ramah dan bebas dari perundungan. Sebetulnya nggak apa-apa ya, saya potong. nggak apa-apa. Saya agak tertarik dengan ini soalnya. Itu kalau untuk ukuran anak-anak gitu ya, mungkin bisa jadi nggak bermasalah. Tapi begitu kita dewasa, remaja, dan begitu kita mulai menyadari bahwa nama orang tua itu bukan sekedar nama. Iya betul. Tapi di balik nama itu ada peran besar yang menjadikan kita jadi seperti ini. Dan begitu ada orang yang mengucapkan nama orang tua kita dengan nama yang bukan dengan nada yang menyindir, kita bakal kesel gitu. Iya betul. Dan mungkin di situ poinnya. Iya. Tapi oke deh, lanjut. Nanti jadi saya terus yang ngomong. Fajri, terusin. Dan jadi menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan bebas dari perundungan itu kita lebih ke ramah satu sama lain, bukan dengan kita nggak berantem atau kita nggak, justru dengan apa ya, dengan kita terlalu formal sendiri, kita nggak bisa terlalu dekat juga sama teman-teman. Iya, betul. Jadi harus itu ada dari titik santai. ramahnya tersebut dan dari titik perundungannya tersebut, diharapkan kita bisa meminimalisir perundungan di kedepannya. Seperti alhamdulillah sih saya 1 tahun ini mungkin karena online juga nggak pernah mendengar kasus perundungan seperti itu. Namun karena kita udah mulai offline juga, jadi Kalau perundungan online ada nggak? apa ya, hate speech sih atau cyberbullying ya masuknya kalau seperti itu. Tapi yang penting Fajri berarti turut serta mensukseskan Iya. program sekolah yang bebas dari perundungan. Oke, sip. Yang keempat ya, Ya. mempererat hubungan guru dan siswa melalui event-event yang melibatkan kerjasama di antara kedua pihak. Coba seberapa tangguh atau seberapa oke sih misi ini? Begini. Sebentar, mikir kata-katanya dulu. Saya juga sebentar. Oke. Saya minum dulu ya. Oke. Atau yang kebayang event apa sih yang Fajri pertimbangkan yang bisa mengakrabkan guru sama siswanya gitu? Yang pasti event-event lomba gitu ya, kayak lomba-lomba gabungan seperti Spektober kemarin dan di beberapa tahun kemarin ada orkestra juga. Namun mungkin saya akan merancang atau mengubah sedikit sistem dari perlombaan tersebut.
dengan bukan hanya pemenang di satu lomba, namun dengan sistem nilai juga. Oh, oke. Jadi masing-masing pemenang dari satu lomba akan mendapatkan poin untuk mendapatkan ke kelasnya, untuk meningkatkan peringkat kelasnya juga di dalam hari pertandingan tersebut. Iya. Dan juga bukan hanya murid yang dapat berkontribusi untuk mendapatkan nilai, namun guru juga dapat berpartisipasi untuk menambahkan poin agar kelas mereka dapat menang. Kayak gitu. kemarin lomba tarik tambang online seru ya itu. Iya, itu seru banget. Hampir menang IPA 6. Hampir menang dan apa ya? Saya tuh udah kayak ini aja tuh, udah kayak ini event apa gitu, padahal tarik tambangnya pencet-pencet doang kan. Tapi Cuma minta itu vote. seru juga sih, Ci. Banget. Mau ngadain gak ntar tarik tambang online? Ya, insya Allah ya. Ya. Coba yang lain di online lagi makan kerupuk online Makan gitu. kerupuk online. Gimana ya? Ya, ini, Lomba masukin pensil ke botol tapi online gitu ya. pensilnya di tempat lain. Iya. Oke. Yang kelima terakhir. Mewujudkan masa sekolah. Mewujudkan masa sekolah yang berkesan untuk semua orang yang ada di dalamnya. Termasuk abang-abang kantin. Enggak. Kan yang ada semua orang yang ada di dalamnya. Iya. So, gimana tuh? Apa spesialnya program ini? Atau misi ini? Jadi seperti yang banyak orang katakan, masa SMA itu masa-masa paling indah. Iya. Dan saya mau mewujudkan itu karena 1 tahun kemarin kita udah online, full online, nggak ada kegiatan offline sama sekali, dan kegiatan offline OSIS sendiri pun baru ada 1, yaitu Spektober kemarin. Oh iya ya. Dan karena itu saya ingin memaksimalkan kerja kita dan membuat masa-masa sekolah kawan-kawan kita, kakak-kakak kita dan adik-adik kita menjadi lebih berkesan lagi. Walaupun sempat terhadang oleh pandemi ini. Oke. Saya ingin mengembalikan masa itu. Semua misi itu dirancang untuk mensukseskan visi. Oke, Fajri mau nanya nih di luar visi misi. Ya. Tadi orang pertama yang ada yang potong ya? Enggak. Baterainya ini, baterainya Enggak. Orang pertama yang tahu kalau Fajri orang deket ya, selain teman-teman OSIS. Yang tahu Fajri dicalonkan jadi ketua OSIS siapa? Yang tahu pertama itu ibu. Soalnya begitu pulang sekolah aku langsung cerita karena waktu itu kakak lagi pergi dan ayah lagi kerja juga. Jadi aku langsung cerita. Jadi "Bu," pada suatu hari ya. sepulang sekolah. Enggak begitu. Oh, enggak begitu. Fajri datang mengetuk pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Mama. Gitu. Terus. Oke. Terus? Pada sore hari. Katanya nggak gitu. Gimana sih? Jadi ya saya langsung pulang ke rumah. Begitu selesai beres-beres, naruh barang, langsung cerita, "Bu, Fajri alhamdulillah dicalonin jadi ketua OSIS." Terus kata ibu? Responnya, "Oh ya bagus, alhamdulillah." gitu. Dan alhamdulillahnya ngedukung ibu sendiri. Apa kata ibu? Kata ibu, "Ya udah papa bagus, bisa buat pengalaman juga. Kalau misalnya insya Allah dapat jabatannya, kalau insya Allah diterima." Lalu satu hal lagi yang ditekenin sama ibu saya kalau keterima, yaitu jalur masuk IPB lewat jalur ketua OSIS. Berhasil. Dan tanpa sepengetahuan Fajri kita sudah menghadirkan Mama Fajri. Gak ada ya? Ya, tadi katanya ada. Lagi sibuk. Oh, lagi sibuk. Maaf ya teman-teman, nggak jadi. Emang bener Zri bisa masuk IPB lewat jalur Ketua OSIS ya. Emang mau masuk IPB rencana? IPB cadangan sih sebenarnya. Cadangan. Iya. Yang utamanya? Utamanya ITB insya Allah. Wih, keren. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Oke. Fajri minta tanggapannya, udah? Masuk kan? Masuk. Oke. Fajri, apa tanggapan Fajri kalau ada yang berkata gini, Jri, kayaknya lu nggak cocok deh, gitu, jadi ketua OSIS. Coba, apa responnya? Yang pertama, saya bakal jawab, saya sendiri gak merasa cocok. Namun, di sisi lain, karena saya sudah diamanahkan, karena apa yang saya lakukan di 1 tahun terakhir udah diapresiasi juga, jadi Kemajuan, agak deket mic. Nah, karena apa yang saya lakukan 1 tahun terakhir diapresiasi juga dengan bukti saya dicalonkan, saya cukup pede dengan kemampuan saya dan saya akan melakukan yang sebaik mungkin. oke. Mungkin itu yang akan saya jawab. Waktu kalian dicalonin, ada ini gak sih? Kenapa alasan kesiswaan, alasan guru atau alasan teman memilih kalian untuk jadi calon? Nggak ada. Dijelasin? Nggak dijelasin? Nggak dijelasin. Oh, pokoknya
Udah diskusi. Anda dicalonkan gitu. Anda dicalonkan. Anda dicalonkan, selamat. Itu bentuknya gimana? Mereka ke rumah? Enggak, gimana? kita rapat cuma yang kelas 11 sama ketua. Lalu diumumkan siapa aja. Oh, gitu. Dan udah begitu. Salah satunya Fajri ya? Iya. Fajri sendiri merasa ini enggak? Apa bukan merasa. Apa pertimbangannya orang-orang mencalonkan Fajri? Kira-kira? Pertimbangan. Mm-mm. Di awal-awal periode bisa dibilang saya dan teman-teman dari divisi KSIT sendiri yang termasuk yang paling aktif. Karena bikin video, bikin poster, bisa dan karena sulap, online juga gitu. iya. Enggak gitu. Enggak sulap juga. Ya tapi bisa dibilang sulap juga sih. Dikirim bahan mentah, satu malam langsung jadi video jadi. Udah kayak sangkuriang Ya, bim salah bim jadi apa prok begitu. Oke. Karena mungkin ada pertimbangan lain lah. Iya. Selain itu yang ya. saya sendiri nggak tahu juga. Iya. Dan sebetulnya saya juga termasuk orang yang ditanya waktu itu. Siapa aja yang kira-kira cocok di OSIS, dan beberapa guru juga ditanya. Ini kita kasih nama. Ternyata kalian lah yang terpilih gitu. Oke, kayaknya udah semua misi dan visi kita bahas. Terima kasih. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang Fajri jelaskan bisa menambah keyakinan buat teman-teman untuk milih ataupun tidak memilih. Bisa jadi kan? Bisa. Iya, bisa jadi yang udah ngedengerin, wah kayaknya nggak cocok. Atau yang tadi yang nggak cocok jadi, kayaknya cocok deh ini gitu. Oke, terima kasih Boss People, khususnya untuk unit SMA. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.